Oke, kita lanjutkan kepada kajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Agak singkat saja mungkin. Kemarin kita telah jelaskan secara cukup panjang lebar tentang ashabul ilaf, tentang ilaf, tentang kenikmatan, convenient, rahmat yang mestinya bisa membuat hati seseorang itu soft, nerima, taat kepada Allah SWT, diguyur dengan nikmat oleh Allah SWT, ya, yang diberikan kepada Bani Israel, ya, berupa bisa berdagang dengan nyaman, baik di musim panas dan di musim dingin, ya, dingin dulu, ya, bisyita'i was-shaif, syita di winter atau di summer. Semuanya senang, tidak bisa dagang mereka semuanya menghasilkan laba yang banyak dan mereka tidak ada yang mengganggu. Allah mengingatkan orang Quraisy kemarin dengan nikmat ini. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, nikmat yang diberikan Allah kepada orang Quraisy banyak banget, ya. Mulai dari tanah yang tandus bisa menjadi tumbuh rizkinya. Ada Ka'bah di sana, ada air Zam-Zam di sana, dan sekian banyak. Mereka dijadikan keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan segala macamnya. Tapi singkatnya Allah mengingatkan dua hal minimal. Di atas Allah mengingatkan tentang keselamatan Makkah, Ka'bah dari tiraninya atau serangannya Abroha, dan di ayat ini Allah mengingatkan diguyurnya rizki kepada kaum Quraisy, yakni sehingga dia bisa berdagang dengan aman baik di musim panas atau di musim dingin. Minimal, gampangan ngomongnya, kalau you tidak bisa mengingat nikmat Allah yang lain itu, minimal nikmat diberikan kemudahan rizki baik di musim panas dan di musim dingin, mestinya itu cukup untuk membuatmu apa? Bersyukur. Itu maunya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Disebabkan karena kenikmatan, ilaf, convenient, senangnya mereka itu, orang-orang Quraisy menjadi nyaman hatinya, menjadi tentrem, menjadi seneng hati ini. Disebabkan apa? Rihlatash shita'i was-shaif. Perdagangannya yang tidak ada orang mencegatnya, ya. Dan itu mestinya membuat mereka itu nikmat yang sangat besar. Yang Allah sebutkan itu nikmat yang sangat besar, yang mestinya membuat mereka bersyukur, ya. Karena itu Allah menyatakan falyabudu rabb hadzal bait. Kalaupun engkau tidak bisa mendaftar kenikmatan yang aku berikan, dan nikmat-nikmat itu tidak bisa engkau syukuri, minimal kata Allah, mbok ya diingat, yang membuat kamu bisa dapat rizki ini di musim panas dan di musim dingin itu Allah SWT. Karena itu akibatnya, karena kalau engkau menyadari falyabudu, maka beribadalah. Oke, sekarang kita renungkan. Allah di ayat yang pertama bicara tentang nopo? Nikmat. Kalau kita dapat nikmat, biasanya respon yang harus dilakukan nopo? Syukur. Ayatnya bunyinya kenapa kok ndak falyashkuru? Kenapa ayatnya kok ndak li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyashkuru rabb hadzal bait? Kenapa ayatnya kok falyabudu? Kata para ulama tafsir, syukur yang paling sempurna itu adalah menjadikan diri kita itu kaulane pangeran, ngibadah teng pangeran, menjadikan diri kita budaknya Allah SWT. Itulah syukur yang paling sempurna. Jadi tidak cukup cuman kalau kita dapat rezeki terus cuman alhamdulillah, mboten cekap. Karena yang dituntut oleh Allah dengan diberikannya rezeki itu falyabudu, ibadahlah, ngaulolah, jadikanlah dirimu budak kepada Allah SWT. Ini yang menarik. Saya ingin bicara tentang rezeki dulu. Rezeki ini difahami secara berbeda oleh setiap agama. Di agama Protestan diyakini, di agama Nasrani, dunia ini, di agama Katolik ya, dunia ini dianggap seperti penjara.
yang bukan tempatnya orang-orang soleh. Karena itu dia dihukum di dunia ini, karena dulu punya dosa asal. Makanya dunia ini menjadi tempat yang jelek. Dunia ini menjadi tempat penjara bagi orang beriman dan segala macamnya. Karena itu orang-orang Protestan protes terhadap, kenapa? Terhadap teologinya mereka yang melihat dunia ini semuanya serba negatif. Orang-orang Protestan sebaliknya, dunia ini baik. Tanda bahwa Allah menyayangi kalau dunianya makin baik. Tanda orang itu disayang oleh Tuhan, kata orang Protestan, maka dunyamu makin akeh, duitnya makin akeh, bisnisnya tambah lancar. Semakin disayang oleh Tuhan, semakin lancar rezekinya. Itu akidai wong Protestan. Saya tanya, gimana akidai wong Islam? Sebagian ada yang tidak secara sadar nganggap seperti itu juga agama Islam, ya dah. Sampai lihat dagang seret, ponu kurang solate. Ya dah, awakmu iku sholawat sing akeh, dagang iku sing wiritan ngono lho, dan segala macam. Seakan-akan kita ngubungin ibadah dengan rizki. Kalau rezekinya macet, ibadahnya kurang. Gitu? Dan tanpa sadar sebagian orang Islam kayak gitu. Terus kita bingung kalau ngelihat orang soleh rizkinya sedikit. Gitu? Kok iso Ustaz ya? Padahal wong iku alim, soleh, sholat tahajud terus, tapi kok miskin ya? Dan kita bingung, kenapa Cina kaya? Kenapa Yahudi kaya? Apa yang salah dengan Islam? Wah, ada apa dengan umat Islam ini? Kenapa kita kemudian kok jadi negara miskin dan segala macam? Lihat, apakah memang konsep rizki dalam Islam itu persis seperti orang Protestan? Boten, saya lihat dulu. Saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana dunia menurut Islam. Oke. Saya tanya dulu, kalau ada orang soleh, orang baik, Allah tidak kasih dia dengan nikmat rizki di dunia, apakah berarti Allah salah? Enggak, pakai logika, nggih. Saya bukan tanya pakai jawaban teologi. Lek menurut akale sampean, kira-kira itu bener apa ndak bener pangeran nih? Wongi soleh, sholat terus, tahajud ndak pernah pot, apik wongi dagang yang pasar, ndak payu-payu dagangane. Pinggire sebelahnya ndak pernah sholat, meso terus laris. Dagangannya laris. Nah coba kalau kita renungkan, tuh kita bilang salah pangeran nih. Kayak salah nggak rezeki. Oke, saya tunjukin dulu. Allah itu punya nikmat berapa gampangannya? 100 nikmat. Yang diberikan di dunia berapa? 1. Nggih. Yang tidak diberikan berapa? 99 disimpan. Disimpan untuk apa? Nanti itu akhirat. Cuman 1 yang di dunia. Sekarang saya perlihatkan. Yang 1 di dunia ini tidak semuanya di bumi kita ini, dunia ini semuanya. Ya Pluto, ya Uranus, ya macam-macam itu. Ya Antartika, ya ada segala macamnya. Oke, saya tanya sekarang. Berapa sih nilainya dunia ini di mata Allah? Allah dalam hadis disebutkan, sahih hadisnya. Kalau seandainya dunia ini seharga sayapnya nyamuk, aku haramkan orang kafir untuk dapat dunia. Jenengan renungaken sekarang. Kalau dunia ini regane mung buwe pangeran, podo ambek sayapnya nyamuk senilainya, maksudnya ada harganya, wong kafir diharamkan. Oke, saya mudahkan untuk memahaminya. Sampeyan duwe jajan macam-macam, lemper macam-macam, fresh from the oven. Terus ada lemper sing mambu. Ndek kene iki, lemper sing mambu. Terus ada orang yang biasa-biasa saja, nakal orangnya, sampeyan kasih lemper mambu itu. Ya iki pangan. Duk seneng, alhamdulillah senang. Pada lemper mambu. Anda yang soleh minta lemper mambu itu lagi, kok ae kon gampang. Tapi kan ya Allah, lemper ya Allah. Ya. Dia bilang engko ae, gampangannya ya. Engko ae. Tidak dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menyediakan ratusan di sini. Tapi nanti tunggu dilut.
dan segala macamnya. Dunia ini di mata Allah mboten wonten regane. Kalau misalnya bayangin, kalau misalnya Allah punya sekian banyak kenikmatan, ada orang yang soleh, terus kesolehannya mung diregani lemper mambu, pikiran bener atau tidak bener? Ya mboten bener. Mboten bener karena itu jangan mengukur taatnya seseorang, ibadahnya seseorang hanya dengan dunia. Terlalu remeh dunia nih. Lek mboten percaya, 2 rakaat sebelum subuh apa pahalanya? Dunia dan seisinya pun gak ada sedoyo jenengan. Cuman 2 rakaat sudah sama nilainya dengan bahkan lebih baik. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ada temannya sampean beli Apple yang terbaru misalnya. Sampean tanamin dalam hati, kok bengi aku tak sholat 2 rakaat. Aku wis duwe akeh. Ya. Harus kayak begitu. Dan itu benar. Itu kan persoalan kita yakin atau enggak. Anda yakin enggak dengan Allah dan Anda yakin enggak dengan Rasulullah SAW. Dunia ini bagi orang-orang mukmin boten wonten regane. Boten wonten regane. Hanya orang-orang yang tidak tahu Allah, tidak tahu surga, tidak tahu itu dia memperebutkannya. Bagi orang yang tahu, nopo regane donya ini. Dunia penting tapi dia tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Allah tidak ingin menghargai ketaatan seseorang hanya dengan dunia ini, terlalu remeh. Terlalu remeh. Karena itu pun disalahkan Allah kalau misalnya ada orang soleh, tidak itu. Kan itu bagian dari cara Allah saja. Ada orang yang menjadi baik dengan dikasih dunia, ada orang yang tidak, macam-macam. Nabi Ayub miskin, Nabi Sulaiman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Hurairah miskin. Terus sampean salah Abu Hurairah itu berarti kurang salate. Kok miskin misalnya? Enggak, Imam Nawawi nanti bojo, mati terus, ya Pak. Kurang wiritane berarti Imam Nawawi, ya misalnya. Boten. Ya. Coba bayangin, orang yang mensyarahi Sahih Muslim, bayangan Sahih Muslim, pensarahnya Imam Nawawi. Meninggal belum punya istri. Terus sampean seakan ya. Jari Imam Nawawi, ndak seakan, aku malah seneng oleh bojo di akhirat. Timbang bojo di dunia ngiler, di akhirat gak ada ngilernya. Ya. Subhanallah kalau kita renungkan. Bagi orang yang tahu nggak ada artinya dunia ini. Nggak ada artinya. Sungguh. Itulah mengapa Rasulullah SAW semua orang soleh kalau ditanyain mau hidup lama di dunia atau mau kembali kepada Allah, bagi orang yang kangen sama Allah, ilar rafiqil a'la. Oke. Karena itu Allah meminta, itu berhubungan dengan rizki, okay? Karena itu jangan kita menggunakan rizki sebagai ukuran, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Ada orang yang kalau dikasih rizki Rabbi akraman, disempitkan rizki dia bilang Rabbi ahanan. Itu watak orang-orang yang tidak benar. Tidak mesti, okay? Tidak mesti orang soleh harus kaya, boten mesti. Dalam urusan harta maksud saya. Tapi kalau hatinya bahagia, bunga jembar hati ini pasti. Masalahnya wonten penyelesaiannya itu pasti. Ya, karena sekali lagi kebahagiaan tidak ditentukan dari dunia ini. Tetapi sekali lagi orang yang mukmin tahu bahwa dunia ini miliknya Allah SWT. Kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, sewajarnya dia syukur. Dan ciri dari syukur yang sesungguhnya adalah ketika dia beribadah kepada Allah SWT. Orang Quraisy itu diguyur dengan nikmat demi nikmat. Saya tidak akan bahas lagi karena pembahasan seperti yang kemarin. Mestinya mereka taat kepada Allah. Mestinya. Mikir Ka'bah saja mestinya pun taat. Gini mboten. Seandainya Ka'bah itu dipindah dari Makkah ke Gayung Sari sini, miskin itu Saudi Arabia. Gak akan ada orang mau pergi ke sana. Ngapain? Gunung Watu kabeh panas, gak ada yang mau tertarik. Gak ada orang investasi di sana. Bayangkan, hanya karena Makkah dikasih itu menjadi mulia dan segala macamnya. Terlalu banyak kalau kita list. Mestinya itu membuat dia taat. Kata Allah, kalau you tidak bisa melihat nikmat itu semuanya, at least, mbok ya mikiro, daganganmu musim panas, musim dingin itu aman, tentram, you menghasilkan laba banyak. Karena siapa itu? Karena Allah. Falyabudu, kata Allah. Disuruh ibadah. Rabb hadzal bait, Tuhan rumah ini, yaitu Ka'bah. Karena Allah ingin memuliakan Nabi Ibrahim. Ya, karena yang bangun Nabi Ibrahim.
Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Dia Allah yang ngasih makan. At'ama, ngasih makan. Karena nanti ada kata yang lain di surat Al-Maun, nanti kita akan ta'amil miskin. Ya. Nah, di sini ada at'ama. Kalau at'ama dia yang ngasih makan. Ada aktif. Makanannya berasal dari dia dan dia ngasihkan makan. Itu at'ama. Orang yang pelit bukan at'ama bahasa Al-Qur'an. Nanti ada ta'amil miskin, kata ta'am, bedakan ya, nanti dilihat kalau mas sampai di Al-Maun. Allah menjelaskan at'amahum, Allah yang ngasih makanan mereka, Allah yang feeding mereka. Dari apa? At'amu min ju', dari ju', ya, dari kelaparan. Min, kenapa kok dipakai kata para ahli tafsir? Kenapa kok bukan wa at'amahum ala ju'in, tapi wa at'amahum min ju'in? Karena kalau menggunakan kata ala itu mungkin banyaknya rizkinya tidak sebanyak dengan kalau Allah menggunakan kata min. Karena min fungsinya litab'id, untuk menjauhkan. Artinya Allah akan ngasih nikmat sama mereka berupa penghilangan kelaparan mereka, dikasih nikmat oleh Allah SWT, dikasih makanan oleh Allah SWT, sehingga mereka jauh dari rasa lapar. Maksudnya dia akan diguyur dengan banyak rizki. Min ju'in. Yang menarik, kenapa Allah kok bilang kok bukan dari dikasih uang, amwal misalnya. Kenapa kok dikasih ju'? Karena dulu yang diminta Nabi Ibrahim apa? Warzuqhum minat thamarat. Nabi Ibrahim bilang kasih makanan ya Allah. Makanan korelasinya dengan apa? Dengan ju'. Karena itu jawabannya Allah, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah bikin rasa aman, bikin tentram. Dari apa? Dari rasa ketakutan. Yang menarik untuk direnungkan. Al-Quran itu sangat teliti kapan menggunakan khauf dulu, kapan menggunakan ju' dulu. Di ayat ini ju' dulu baru khauf. Okay. Di surat Al-Baqarah ya apa itu? Wala nabluwannakum minal ju'i wal khaufi wa naqsi minal amwal. Yang pertama disebut khauf dulu. Baru ju' setelah itu. Kenapa? Karena peristiwanya adalah backgroundnya adalah perang Badar. Kalau mau perang, sing diwedeni pertama kali, perang itu akibatnya nopo? Yang pertama kali yang ditakutkan, rasa takut atau kehilangan ekonomi yang pertama? Takut dulu, karena itu khauf dulu, baru ju'. Pada konteks orang Arab yang diperingatin, orang Quraisy yang diperingatkan Allah di ayat ini adalah bercerita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy. Karena itu yang lebih tepat adalah ju' dulu baru khauf. Sekarang jangan renungin lagi. Di ayat yang awal tadi, perjalanan mereka, dagang mereka di dua musim, fisyita'i was-shaif. Di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin biasanya ditandai dengan banyaknya makanan atau sedikitnya makanan. Sedikit, di mana-mana kalau musim dingin tidak tumbuh. Tumbuh itu kalau ada matahari. Begitu musim panas, semua rekah, menghasilkan tanaman. Oke, Allah lihat karena perjalanannya dari syita dulu, maka ini berkaitan dengan sedikitnya rezeki, sedikitnya makanan. Karena itu yang paling tepat ju' dulu. Oke, di musim summer, musim panas, orang berdagang, banyak makanan, banyak buah-buahan, banyak segala macam barang dagangan. Kalau dia membawa banyak dagangan musim summer, apa biasanya yang terjadi? Begal, perampok dan segala macamnya. Karena itu khauf belakangan. Subhanallah, indahnya Al-Quran menggunakan khauf dulu, ju' dulu, baru kemudian khauf. Ayat ini dimaksudkan apa sih? Satu, gini. Ayat ini turun untuk kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW menyatakan ini, ditujukan untuk memperingati orang Quraisy agar mau taat kepada Allah SWT dengan cara menunjukkan kebaikan Allah. Dalam psikologi namanya positive reinforcement. Kalau kita kepingin agar anak kita taat sama kita, teknik yang bisa kita lakukan yang pertama adalah sing api-api terus.
Namanya positive reinforcement. Misalnya gini, Dok, misalnya kita menyuruh anak kita belajar, awak mulai belajar, engkau marini tak kayak coklat. Orang bisa taat enggak dengan cara diingatkan akan nikmat? Sakit, namanya positive reinforcement. Allah di ayat ini ngingatin orang Bani Israel dengan apa? Dengan kebaikan. Agar apa? Agar dia taat. Bokon ilingo. Misalnya ada anak enggak mau belajar di pesantren. Kiai terus mengingatkan, kamu itu ingat, orang tuamu itu tiap hari bekerja, banting tulang, nangis teng pangeran, cari uang untuk apa? Untuk kalian ini, ngirimin uang dari kampung ke sini. Anaknya terus, masya Allah, iya ya, terus dia jadi belajar. Dengan cara apa? Mengingatkan kebaikan bagi dia. Itu teknik pertama. Jadi salah satu teknik yang bisa kita ambil dari surat ini adalah kalau kita kepingin ngarahin anak kepada yang baik, ngajak orang pada baik, cara yang pertama adalah ingatin akan kebaikan, ingatin akan nikmat yang diberikan Allah SWT. Kurang opo sih, kok tidak gelem taat yang pangeran, kurang opo, pangeran wis ngei sembarang kalir yang awakmu. Itu akan memompa orang akan taat.